Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas satu perusahaan sawit. Setelah sebelumnya kita sudah membahas El Clasico dari perusahaan sawit, yakni Segro versus Tapji yang dimenangkan oleh Segro. Kali ini kita akan membahas perusahaan sawit tapi hampir masuk ke dalam pertempuran daripada yang tadi El Clasico ya. Ini merupakan video yang di-request oleh teman-teman, yakni perusahaan sawit Austindo Nusantara Jaya Tbk dengan kode emiten ANJT atau kita panggil aja ANJT. Kita kenalan dulu dengan perusahaan sawit ini. Bukan hanya sawit yang mereka tekuni, tapi mereka juga menekuni dari bidang-bidang lain seperti edamame, kacang yang penuh protein yang merupakan salah satu keluarga kedelai. Lalu ada lagi energi terbarukan yang memakai bahan baku biogas yang datang dari sisa-sisa pengolahan kelapa sawit. Kita kenalan dulu dengan ANJT ini dari profil mereka. Mereka merupakan perusahaan induk yang terlibat baik secara langsung maupun melalui anak perusahaannya dalam produksi dan penjualan minyak sawit mentah, inti sawit, dan hasil pangan berkelanjutan lainnya serta energi terbarukan yang tadi kita sebutkan. Sebelumnya mengubah namanya menjadi ANJ ya. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 April 1993 dengan nama PT Austindo Teguh Jaya atau ATJ dengan aktivitas di bidang agribisnis, jasa keuangan, layanan kesehatan, dan energi terbarukan. Wow, diversifikasinya sangat banyak ya. Lalu pada tahun 2012, sejalan dengan visi mereka yang baru untuk menjadi perusahaan pangan berbasis agribisnis kelas dunia, mulai berkonsentrasi pada minyak kelapa sawit seraya mengembangkan bisnis agribisnis baru yang bersumber dari hasil pangan lainnya. Bagian kedua dari visi kami yaitu menjadi perusahaan yang meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan alam, yang tercermin dalam komitmen kami untuk mencapai keseimbangan yang berkelanjutan antara tanggung jawab kami terhadap manusia, planet, dan kemakmuran bagi semua pemangku kepentingan kami. Saat ini Persero memanfaatkan kemampuannya yang diakui dalam praktik agronomis terbaik, inovasi, dan efisiensi guna mengembangkan bisnis agribisnis baru dalam pemanenan dan pengolahan sagu dan sayuran. Pada tahun 2013 melakukan IPO. Itulah sekilas tentang ANJT yang sudah lama banget bergerak di bidang agribisnis di tahun 93. Lalu selanjutnya produk-produk mereka yakni ada kelapa sawit, sagu, edamame, dan energi terbarukan. Yang pertama sawit deh. Ya, ada penanaman, pemanenan, terpadu tandan buah segar dari perkebunan kelapa sawit kami, mengolahnya menjadi minyak sawit mentah, inti sawit, dan minyak inti sawit, serta menjual minyak yang dihasilkan. ANJ memiliki 6 perkebunan kelapa sawit yang telah berproduksi ya. Ada perkebunan Sumatera Utara 1, perkebunan Sumatera Utara 2, lalu perkebunan Pulau Belitung, perkebunan Kalimantan Barat, perkebunan Papua Barat. Ya. Dan semua ini adalah perkebunan yang telah menghasilkan buah kelapa sawit yang dilengkapi dengan pabrik kelapa sawit. Juga telah memulai penanaman cadangan lahan yang kami miliki di Sumatera Selatan dan Papua Barat sebagai berikut ya. Cadangan lahan Sumatera Selatan, cadangan lahan Papua Barat, dan juga mereka telah menjadi anggota dari Roundtable on Sustainable Palm Oil, salah satu organisasi ya, RSPO internasional sejak Mei 2007. Perkebunan kami di Sumatera Utara, Pulau Belitung, dan Kalimantan Barat telah bersertifikasi RSPO ya. Tujuan RSPO ini biar produktivitas mereka itu bagus sehingga kualitas daripada kelapa sawit anggota RSPO itu terjaga. Persiapan telah dimulai untuk proses sertifikasi perkebunan Papua Barat yang mulai beroperasi pada awal 2020. Perkebunan kami lainnya yang berada dalam tahap pengembangan juga dikelola sesuai dengan standar RSPO dan kami akan mengajukan sertifikasi RSPO saat perkebunan tersebut mulai beroperasi secara komersial ya. Pada tahun 31 Desember 2020 memiliki total cadangan lahan lebih dari 150.000 hektar ya. Pada saat itu sekitar sepertiga dari cadangan lahan ini atau 54.000 hektar telah ditanami, meningkat dari akhir 2019 ya, yang bedanya sedikit aja sih. Bedanya sekitar puluhan hektar. Pada akhir 2020, total lahan perkebunan yang telah ditanami seluas 4.519 hektar telah dialokasikan untuk petani kecil di bawah program plasma pemerintah Indonesia. Ya, lalu seluas 41.000 hektar atau 75% dari jumlah lahan yang ditanami tersebut merupakan tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan. Sementara seluas 13.000 hektar atau 25% merupakan tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan. Masih muda ya. Per 31 Desember 2020 rata-rata umur tanaman kelapa sawit inti di seluruh perkebunan kami adalah 12,6 tahun.
Sekitar 22.000 hektar dari total luas cadangan lahan diperkirakan dapat ditanami tetapi belum ditanami, ya. Kami telah memperoleh atau sedang dalam proses untuk memperoleh izin atau hak untuk mengembangkan lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit. Sisa cadangan lahan perseroan merupakan lahan yang dianggap tidak dapat ditanami karena kondisi topografi yang tidak sesuai atau digunakan untuk berbagai tujuan termasuk konservasi keragaman hayati, batas pelindung tepi sungai, dan area konservasi untuk situs sejarah dan atau budaya. Sebagian lahan digunakan untuk infrastruktur seperti jalan, perumahan karyawan, dan fasilitas lainnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam kebijakan keberlanjutan kami, ANJ berkomitmen untuk memelihara area hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi, stok karbon tinggi, serta tidak akan mengembangkan lahan gambut atau lahan basah. Gitu ya. Lalu selanjutnya ada sagu. Ini merupakan salah satu makanan pokok di daerah Papua ya. Di mana operasi pemanenan dan pemrosesan sagu kami di Sorong Selatan, Papua Barat dioperasikan oleh anak perusahaan kami PT ANJ Agri Papua Barat sejak September 2007. Yap, menginvestasikan 70 juta US dollar untuk mengembangkan operasi pemanenan dan pengolahan sagu yang berlokasi di Sorong Selatan, Papua Barat gitu ya. Memiliki izin untuk mengelola 40.000 hektar konsesi hutan sagu alam. 10.000 hektar diantaranya dipertahankan sebagai kawasan konservasi. Menyelesaikan fasilitas pabriknya pada September 2016. Saat ini pabrik sagu memiliki kapasitas produksi 1.350 ton pati sagu per bulan. Ya, berencana meningkatkan menjadi 2.500 per bulan ya. 2.500 ton per bulan. Menggunakan pembangkit listrik tenaga biomasa dan batu bara. Sejalan dengan prinsip operasi ramah lingkungan, berencana membangun pembangkit listrik tenaga biogas untuk secara bertahap mengurangi penggunaan batu bara dan solar sebagai sumber energi ya. Sebenarnya solar bersih sih. Cuman mungkin karena biaya kali ya, dan dalam proses pembuatan tenaga solar itu perlu material yang dari kaca dan lain-lain. Ini Anjak memiliki 2 merek produk sagu ya. Sa Papua untuk pasar liter tersedia dalam kemasan 500 gram dan Pati Alam untuk skala industri. Nah, itu tadi yang kedua. Lalu yang ketiga ada edamame ya. Pada 2012 sejalan dengan alinea kegiatan usaha utama ANJ ke sektor agribisnis, kelapa sawit, pangan, dan energi terbarukan memutuskan untuk secara bertahap keluar dari bisnis tembakau dan berkonsentrasi pada produk pertanian yang memiliki nilai lebih tinggi ya, bergerak di sektor sayuran sejak tahun 2015 ketika anak perusahaan kami PT Gading Mas Indonesia Teguh mulai membudidayakan edamame, sejenis kacang-kacangan yang memiliki protein dan antioksidan tinggi yang masuk dalam kelompok keluarga kedelai. PT Gading Mas Indonesia Teguh bekerja sama dan mendampingi para petani untuk proses penanaman dan pemainan edamame untuk menjaga kualitas edamame yang dihasilkan. Mulai 2015 memberi edamame dari para petani binaan dan menjualnya ke pasar domestik ya. Dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi menerapkan standar internasional serta dijamin dengan sertifikasi dan audit yang dilakukan secara rutin untuk memenuhi persyaratan domestik dan ekspor ya, untuk memperoleh sertifikat halal kelas A dari MUI serta sertifikat aman dan halal dari BPOM. Selain itu juga memperoleh ISO 22000 2018 British Retail Certification serta sertifikasi dari US FDA, Kosher, dan Prima ya. Menanamkan investasi dalam pabrik ini pembekuan dan menjalin kemitraan strategis dengan AJI HK Limited Asia Foods Group yang memfasilitasi ekspansi pasar GMIT ke wilayah Asia Pasifik. Dalam perjanjian kami, Asia Foods akan memberikan bantuan teknis untuk pengembangan varietas lini beku serta akses ke pasar ekspor. Kerjasama dengan Asia Foods Group memulai ekspor edamame beku ditandai dengan pengiriman ke pasar Jepang pada awal kuartal 2 2021. Ini produknya teman-teman ya. Edamame beku. Ya udah diekspor ke Jepang kuartal kedua 2021. Wow. Lalu yang terakhir energi terbarukan. Yang tadi kita sebut ada pembangkit listrik tenaga biogas yang berlokasi di perkebunan Pulau Belitung. Adalah yang pertama dimiliki oleh ANJ, dikelola PT Ausindo Wind New Energy. Mengurangi emisi gas rumah kaca dari perkebunan. Tujuannya hal ini dilakukan dengan mengikat gas metana yang dihasilkan dari proses pembusukan limbah cair pabrik kelapa sawit dan menghasilkannya membakarnya untuk menghasilkan listrik. Ya, didirikan 2008, merupakan patungan antara ANJA dan perusahaan Jerman Wind Smack Asia Holding GmbH ya, untuk proyek energi terbarukan di Indonesia memenuhi kelayakan berdasarkan skema Clean Development Mechanism. Yap, inisiatif dari protokol Kyoto yang mendukung proyek-proyek pengurangan emisi guna menghasilkan kredit yang dapat digunakan untuk skema perdagangan emisi ya.
Pembangkit listrik dengan kapasitas awal 1,2 MW di Belitung terdaftar sebagai proyek JDM pada 2009 dan telah beroperasi secara penuh pada tahun 2012. Pada tahun 2015 meningkatkan kapasitas menjadi 1,8 MW ya, beroperasi secara komersial sejak Januari 2016. Mampu mengalirkan listrik melalui PLN bagi sekitar 2000 rumah tangga dengan kapasitas 900 VA. Kalau rumah saya sih 1300-an sih. Kalau ini sih berarti nggak cukup. Tapi udah lumayan 2000 rumah tangga ya. Pada 2013 mendapatkan izin usaha pembangkit listrik independen dan memulai kegiatan operasinya pada 31 Desember 2013 dengan ditandatanganinya perjanjian pemberian tenaga listrik selama 15 tahun dengan PLN. Yap, mirip-mirip dengan Power yang juga bekerja sama dengan PLN juga. Dengan penjualan listrik tersebut menjadi produsen listrik independen pertama di Indonesia yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga biogas sekaligus menjual listrik secara komersial. Ya, sekarang menjadi pengembangan fasilitas biogas kedua di perkebunan Sumatera Utara 1 ya. Tentunya dari biogas mungkin dari kelapa sawit, mengurangi emisi gas rumah kaca, memaksimalkan pemanfaatan produk sampingan dan menghasilkan nilai tambah bagi seluruh lini bisnis. Itulah sekilas tentang bisnis yang dijalankan ANJT yang bergerak di bidang perkebunan sih. Mereka benar-benar memanfaatkannya dari hulu ke hilir. So, prospeknya sih pasti bagus. Mereka mampu menghadirkan produk-produk sampingan yang dapat berguna sebagai produk listrik ya. Selanjutnya kita akan melihat pemegang sahamnya terlebih dahulu, di mana porsi masyarakatnya sebesar 8,1% ya. Lalu PT Ausindo Kencana Jaya 40,846%. Kalau kita lihat di sini sih aman-aman semua ya. Lanjut ke fundamentalnya, di mana operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. PR-nya juga cukup bagus dengan operating profit margin 21%. Nice. Net profit margin 14%, ini juga nice banget. Kue rasionya 150% dan juga mereka cukup rajin bagi dividen loh. Baik, udah IPO pada tahun 2013. Lalu untuk turnover harian mereka hari ini 2,4 M. Jadi bisa dibilang ANJT ini lolos untuk 4 kriteria saya yang untuk yang standar ya, karena PR-nya belum 5 ke bawah. 5,3 dikit lagi sih, tapi tetap saya masukkan ke watchlist standar. Jadi bagi teman-teman yang request video ANJT, boleh banget nih kalau mau investasi. Tetapi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi dan pakai uang dingin. Demikian pembahasan tentang ANJT, produsen kelapa sawit, edamame, dan juga sagu dan energi dari biogas tentunya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.